Ayo para murid, para santri dan para pemirsa dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sugeng rahayu dan selamat malam para pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah pada malam hari ini guru pun dalam keadaan sehat dan selalu nyaman dan bahagia. Semua keluarga di sini, di rumah guru pun sehat dan bahagia semua. Guru berharap kepada para murid santri juga para pemirsa dimanapun juga semoga selalu berbahagia dengan keluarga ya. Guru mengucapkan bagi para murid dan santri yang baru berbaiat, guru mengucapkan selamat datang dunia baru, selamat datang dalam peradaban baru, dan selamat semoga menjadi insan yang baru, masuk dalam keadaan yang betul-betul baru sehingga meninggalkan jejak-jejak hal yang kurang baik. Semoga para murid santri yang baru dengan bergabung dari jalur langit, semoga lebih bahagia, semoga kehidupan lebih ringan, dan selalu semoga mendapat kemudahan dalam bidang aspek apapun. Para pemirsa, pada video ini guru membuat judul videonya dengan judul Ilmu Sulaiman. Ya. Video ini judul Ilmu Sulaiman volume pertama atau bagian pertama. Para pemirsa, sudah sangat banyak yang dibagi kepada dunia, khususnya pada publik, pada pemirsa, tentang hal-hal yang banyak tidak diketahui manusia, tidak banyak diketahui tentang sejarah. Karena pentingnya guru juga memberikan sesuatu ilmu ya. Jadi kalau kemarin-kemarin itu sesuatu pemahaman ilmu kemanusiaan atau ilmu yang mengenalkan jati diri atau ilmu yang menuntun nilai-nilai kehidupan disebutlah ilmu Islam. Di samping ilmu Islam, leluhur kita dulu selalu diimbangi atau selalu disamai dengan berjalannya ilmu-ilmu tertentu ya. Jadi para pemirsa harus dipahami ya. Ilmu Islam itu menerangkan bahwa siapa yang mampu dan bisa menjalankan ilmu Islam itu bisa selamat dunia akhirat ya. Yang dimaksud menjalankan ilmu Islam rata-rata pikiran ini rasional ya. Jadi artinya pikiran itu harus valid, tuntunannya valid ya, itu. Lantas dari menjalankan tuntunan atau ajaran itu dari leluhur kita dibekalilah ilmu ya. Maka disampaikan melalui video ini. Ilmu terutama sedikit guru menyinggung, di Jawa ini banyak klasternya, tapi ada klaster paling tidak dibagi 3 ilmu di Jawa. Ada ilmu itu kanoman ya. Ilmu kanoman itu bahasanya itu disebutlah ilmu kanuragan atau ilmu fisik atau ilmu raga atau ilmu bela diri. Nah, itu diplot diberilah nama ilmu kanoman ya. Nanti ada lagi ilmu di atasnya itu masuk namanya ilmu kasepuan. Ilmu kasepuan menerangkan ilmu perilaku atau akhlak sekaligus mindsetnya. Itu disebut ilmu kasepuan. Sedangkan ilmu-ilmu yang disampaikan guru di video, itu yang banyak kemarin menerangkan ilmu kasepuan. Lantas di atas ilmu kasepuan itu ada ilmu kaluhuran dan ilmu kasampurnaan atau ilmu sempurna. Jadi ilmu guru yang di video-video yang kemarin itu terangkai dari ilmu sepuh, ilmu kaluhuran atau ilmu luhur, bahkan sampai ilmu yang disebut kesempurnaan.
Jadi video guru itu mengulas dari tiga makom ilmu. Namun untuk video ini sedikit guru turun ke frekuensi bawah. Guru menerangkan ilmu kanoman, tapi ilmu kanoman yang tertua sepanjang sejarah di Jawa. Ya. Ini sesuatu hal yang sangat istimewa para murid dan santri. Sedikit diulas oleh guru ya, disampaikan kembali. Judulnya Ilmu Sulaiman. Guru mengulas kembali para pemirsa biar tidak paham ya. Ilmu Sulaiman itu di dalam kitab-kitab banyak manusia salah menafsirkan, dikira ilmunya Nabi Sulaiman. Sudah diterangkan oleh guru bahwa nabi-nabi yang 25 itu tidak ada orangnya, ya dipahamkan, tidak ada figurnya. Tapi kalau ada ilmu seperti di video ini, nama judulnya Ilmu Sulaiman, artinya ilmu itu zaman Sulaiman, ya dipahamkan. Jadi ilmu ini zaman Sulaiman, dalam catatan sejarah zaman batu. Zaman batu itu dalam peradaban, masih peradaban itu bebatuan, termasuk zaman-zaman yang Musailaendra, hal-hal yang lain termasuk candi-candi sampai situs-situs yang masih menggunakan batu. Itulah yang disebut zaman batu ya. Jadi objek bendanya itu batu, perilaku manusianya itu disebut zaman Sulaiman ya, dipahamkan. Dari zaman Sulaiman dan zaman batu itu ada pakem namanya Watu Gunung. Watu Gunung itu rata-rata yang dijalankan pakemnya 4. Ini terlalu sulit, tidak dimasukkan di situ cara berpikir karena publik tidak memahami ya. Jadi sedikit yang penting tahu bahwa yang disebut Sulaiman itu zaman ya, bukan sosok orang. Maka di zaman itu leluhur kita maka mempunyai kemampuan yang di luar rata-rata manusia, maka mampu berkomunikasi dengan alam, dengan hewan, dengan binatang. Dan pada zaman itu sejak sebelum Masehi terjadilah banyak peristiwa di dunia sampai mempengaruhi terjadinya bangsa manusia seperti kita. Sehingga kita yang di era sekarang tidak mungkin terlepas dengan beliau-beliau sejarah-sejarah yang membentuk peradaban di era-era sekarang ini. Itu yang disebut peradaban zaman batu atau disebutlah zaman Sulaiman biar tidak gagal paham. Zaman Sulaiman ini diterangkan zaman-zaman setelah Majapahit ya. Setelah Majapahit peradaban rusak, leluhur kita menerangkan zaman batu, zaman Sulaiman diterangkan dengan bahasa zaman Jujo wa Ma'jujo ya, dipahamkan. Jadi setelah Majapahit, leluhur kita yang mempunyai ilmu ini menerangkan leluhur kita sejak sebelum Masehi, itu menerangkan zaman batu atau zaman Sulaiman, itu diterangkan dengan masa namanya sebutannya zaman Jujo wa Ma'jujo. Nah, Jujo wa Ma'jujo itu maksudnya karena data tidak ada, penanggalan ngacak, menyebut tahunnya tidak bisa karena belum terdata. Sehingga leluhur setelah Majapahit itu menerangkan zaman biyen dipakailah dengan bahasa yang sering dipakai leluhur kita, zaman Jujo wa Ma'jujo. Zaman waktu itu maka terjadilah sejarah sampai menjadi keyakinan atau yang ditulis di kitab-kitab. Sejarahnya Pulau Jawa yang sangat wingit, terjadinya banyak hal sampai ada peristiwa di situ yang Dewoto Cengkar. Sejarahnya sampai seperti itu, mewakili dan diwakili dengan bahasa Jujo wa Ma'jujo, ditulis dalam sejarah kitab berubah menjadi Ya'jud wa Ma'jud. Jadi Ya'jud wa Ma'jud yang di kitab di dalam agama kita Islam itu bukan yang digambarkan raksasa terus akan datang, tidak ya para pemirsa. Itu menerangkan masa lalu di Pulau Jawa
Manusia orang-orang terdahulu leluhur kita mampu berbicara dengan bangsa-bangsa makhluk seperti bangsa-bangsa seperti itu. Jadi bukan terjadi seperti yang digambarkan di hadis-hadis di kitab itu salah ya. Jadi Jujo wa Ma'jujo berubah Ya'jud wa Ma'jud. Ya. Kenapa tidak bisa ditulis Jujo wa Ma'jujo? Semua digubah para pemirsa ya. Semua itu gubahan, yang di Quran itu gubahan. Nah, itu. Maka ini penting untuk dipahami bagi generasi. Para pemirsa disampaikan, mengapa guru membagikan ilmunya seperti ini? Ada nasihat kemarin dari langit, sehingga guru diperintahkan untuk menyampaikan banyak hal, terutama untuk generasi Islam atau terutama generasi Jawa yang di negara ini. Maka apa yang dipunya guru akan dibagikan untuk seluruhnya, khususnya bangsa Indonesia. Terutama membahas tentang ilmu Sulaiman. Mengapa ini sesuatu hal biasanya dibagikan khusus untuk murid dan santri pada tahun 2024 bulan Februari ini, mengapa dibagi kepada publik? Ini ada perintah dari jalur langit, maka guru menyampaikan kepada umum. Dan sekaligus melalui video ini guru memberi informasi atau pamit kepada santri-santri sepuh. Guru menyampaikan ilmu ini tidak berkomunikasi kepada murid santri yang sepuh karena ini perintah dari langit. Jadi guru berkewajiban menyampaikan. Para pemirsa, murid dan santri, semua video guru bagi pemirsa yang belum paham, guru menyampaikan semua banyak hal karena ada tendensi perintah para pemirsa ya disampaikan. Pada dasarnya bukan kemauan guru, guru pada hakikatnya tidak mau diperintah Tuhan. Karena nanti berbenturan banyak manusia, bahkan guru akan menjadi musuhnya dunia kalau semua disampaikan. Pada dasarnya guru tidak ingin menyampaikan setelah banyak guru mendapatkan hal dari langit dan dari leluhur. Tapi karena mendapatkan perintah sejak tahun kurang lebih tahun 2000, ada 4 perintah yang sangat mendasar. Sehingga sampai terjadi seperti ini, sampai apapun hal-hal yang mesti disampaikan kepada umat, kepada bangsa dan negara, bahkan kepada dunia. Pada dasarnya guru tidak ingin. Jadi bagi pemirsa, murid dan santri yang belum paham mengapa guru banyak hal yang disampaikan, karena ini amanah dari Yang Maha Kuasa, sehingga guru wajib menyampaikan. Meskipun risikonya sangat besar, semua itu risiko yang diterima oleh guru. Tapi bersyukur dan berbahagialah kalian mendapatkan sesuatu hal yang tersembunyi, sesuatu hal yang disembunyikan, sesuatu hal informasi yang sangat manfaat untuk kehidupan baik pribadi, baik berkeluarga, atau kehidupan berbangsa dan bernegara. Itulah para pemirsa, murid dan santri, guru menyampaikan mengapa guru menyampaikan banyak hal. Karena tendensinya adalah perintah dari Yang Maha Kuasa. Kembali kepada substansi ilmu Sulaiman para pemirsa. Diulas kembali ya. Jadi yang dimaksud ilmu Sulaiman itu rangkaiannya banyak ya para pemirsa. Ini begini dirumuskan atau dinalarkan agar pemirsa paham ya. Satu contoh begini. Tatkala manusia itu mengerti atau perjalanan kehidupannya itu selesai para pemirsa ya. Satu contoh guru menyinggung tentang ilmu sapu jagat ya. Ilmu sapu jagat itu doanya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam artian manusia itu mempunyai nilai harapan selamat dunia dan akhirat. Itu nilai bagi makhluknya atau umatnya. Namun bagi manusia yang sudah mendapatkan ilmu dan lakunya dan mendapatkan hak wenang dari ilmu sapu jagat itu, artinya manusia itu harus tahu ya para pemirsa, tidak semudah digambarkan oleh manusia. Jadi tahu sejarahnya awal manusia dibuat dari mana, bahannya dari mana, risikonya di mana, bentuk strukturnya gimana, terlahir sampai di mana, di dunia harus apa yang dilakukan,
Dan tatkala nanti setelah meninggal mati apa yang harus dilakukan, setelah meninggal dunia di alam sana ada apa saja, surga ada berapa, neraka ada berapa, bahkan sampai di alam yang tertitik di sana. Itulah yang dimaksud kesempurnaan, disebutlah ilmu sapu jagat, atau leluhur kita menyebutnya itu gelar gulung jagat. Jadi tidak semudah yang digambarkan oleh manusia. Bukan hanya membaca Rabbana atina fid dunya hasanah, Anda baik-baik aja terus selamat dunia akhirat. Tidak seperti itu ya para pemirsa. Sama seperti yang dialami oleh guru. Ujian, terpaan, hal-hal yang misteri, hal-hal yang tidak masuk akal semua sudah dilampaui dan dilalui oleh guru. Maka sampai ini hari dan tadi sudah disampaikan bahwa guru ketiban sampur mendapatkan amanah kepercayaan dari Yang Maha Kuasa, karena satu-satunya tinggal guru di dunia ini. Maka guru menyampaikan, bersyukurlah kalian yang mengikuti jejak-jejak guru. Itulah para murid dan santri, satu contoh dengan ilmu Sulaiman. Ilmu Sulaiman ini masih terangkai dengan ilmu-ilmu Islam dari leluhur kita. Mengapa ini dibagi oleh guru? Kembali lagi guru menyampaikan. Ilmu ini disampaikan karena perintah langit, dua karena leluhur Anda semua, dan ilmu ini ada leluhur kita dari Jawa, terutama leluhur yang mengajarkan ilmu-ilmu Islam dari Jawa. Maka Anda harus berbahagia dan bersyukur mendapatkan ilmu dari leluhur Anda yang ribuan tahun yang terpendam dan tidak banyak manusia yang punya. Dan sedikit kadang ada yang ngerti pun tidak tahu sejarahnya, tidak mengerti kronologisnya, tidak mengerti syarat dan rukunnya, tidak mengerti pantang dan pantangannya. Maka melalui video ini bersyukurlah Anda, kita, khususnya generasi Jawa dan lebih khusus generasi Islam, karena ilmu Sulaiman ini adalah ilmu termasuk di situ terangkai dengan wali wolu songo tinari. Para pemirsa, ilmu Sulaiman ini doa atau mantranya itu sangat simpel, sangat praktis ya. Tapi bahasa ini bahasa sangat kuno, bahasa ini sejak sebelum Masehi ya. Jadi bahasa ini sangat simpel, praktis, sehingga kadang kita konsonannya ada ini, kadang hal-hal yang pokok keywordnya enggak ngerti, tapi sebagian bahasa masih dipakai kita, tapi ada keyword-keyword yang tidak mampu dicapai atau diketahui oleh orang-orang sekarang. Lantas kegunaan ilmu ini para pemirsa ya, ilmu ini kegunaannya sangat luas para pemirsa, sangat luas. Jadi betul-betul sangat luas. Nanti diajarkan, semoga membantu, membawa manfaat, dan semoga membawa kemudahan bagi siapapun yang mendengarkan dan siapapun yang mau menjalankan ilmu ini. Jadi ilmu Sulaiman ini sangat manfaat dan sangat betul-betul membawa hikmah. Dan ada tujuan agar siapa yang punya dan mampu menjalankan ini, terutama tubuhnya, fisiknya itu mendapatkan keselamatan. Sesuai dengan konsep Islam adalah ilmu selamat. Tatkala tubuh umat Islam itu selamat, harapannya apa sih para pemirsa? Tatkala kelak meninggal atau mati, meninggalnya itu dalam husnul khotimah. Syarat husnul khotimah tubuh manusia itu tidak boleh kurang sejak dia lahir. Tatkala dia lahir tubuh jumlahnya, modelnya seperti itu, jangan sampai kena musibah seperti yang kecelakaan, putus, hilang. Maka orang-orang terdahulu leluhur kita membekali hal-hal seperti itu, agar sebelum pulang kepada leluhur, tubuh kita sempurna. Yang disebut sempurna adalah pepek genep, jadi tidak tercecer. Itulah pentingnya kita sebagai umat untuk memahami ini. Dan guru menghimbau atau menyampaikan, sesungguhnya manusia selamat itu tidak hanya kita berpatokan yang penting kita baik, kita selamat. Tidak bisa seperti itu para pemirsa. Risiko di dunia sangat besar. Banyak manusia berbuat baik, faktanya masih banyak yang kena musibah dan celaka. Artinya manusia hanya berprinsip kalau kita hanya baik-baik aja, dunia tidak menjamin. Karena dunia penuh risiko, maka orang-orang terdahulu leluhur kita memberi bekal, termasuk satu contoh ilmu yang ada di kaset ini dengan judul ilmu Sulaiman. Para pemirsa, ilmu Sulaiman begitu manfaatnya banyak, nanti ada syarat dan rukunnya. Ini harus dipenuhi para pemirsa.
Ilmu Sulaiman pada dasarnya guru hanya dibekali dari leluhur kita itu ada 3 para pemirsa ya. Ada 1 yang disebut ilmu ajalanang, tapi belum dibagi untuk publik, tapi diajarkan bagi murid dan santrinya yang sudah terbiat. 2, ada guru, ada ilmu yang disimpan oleh guru yang sudah tidak diaktifkan kurang lebih 20 tahun karena ilmu itu sangat rahasia dan sangat manfaat, tapi bila dijalankan itu menjadikan kekuatan yang lebih sehingga 20 tahun ini ilmu itu dikunci oleh guru, tidak dikeluarkan. Namun melihat kondisi pada tahun 2024, iklim, cuaca, dunia, politik, bangsa dan negara umat ini dalam keadaan yang sangat tidak baik, sangat buruk. Kemungkinan ilmu-ilmu itu nanti akan dibagi bagi publik atau umum agar betul-betul membawa manfaat. Namun guru tidak janji karena ilmu hal-hal seperti ini belum dikomunikasikan dengan para moyang dan leluhur. Tapi sementara kalau ilmu Sulaiman sudah valid, sudah diiyakan. Itulah para murid dan santri, pentingnya kita memahami atau mempunyai ilmu untuk memproteksi dari musibah dan bencana di alam. Para pemirsa, dilanjutkan volume yang kedua. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.